Selamat datang. Hari ini kita bakal ngomongin soal gimana satu foto doang bisa jadi pemicu teori konspirasi global. Yep, kita akan bedah hantu-hantu digital Jeffrey Epstein, langsung dari sumber viralnya. Oke, kita bakal ngebahas 3 teori konspirasi paling gila seputar kasus Epstein, dan semuanya itu diambil dari satu video viral. Dan yang paling aneh, semuanya berawal dari lagu yang liriknya ada di layar ini. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita lihat koneksi aneh sama dua rap Island Boys. Terus, kita dalami soal pengakuan yang bikin bingung, misteri kematian Epstein di sel, klaim heboh dari orang dalam, dan terakhir, foto kontroversial yang nyeret nama mantan presiden. Lengkap kan? Oke, kita langsung aja masuk ke teori pertama. Semuanya dimulai dari sebuah foto viral, yang katanya sih nunjukin Jeffrey Epstein waktu masih muda bareng 2 anak laki-laki. Begitu foto ini muncul, para detektif internet langsung gerak cepat. Mereka langsung ngeklaim kalau 2 anak itu ya duo rapper Island Boys si Frankie dan Alex Venegas. Dan kalau kita lihat dari sumbernya, ya kemiripan wajahnya emang lumayan meyakinkan, pantes aja teorinya langsung viral kemana-mana. Video viral itu bahkan nambahin bumbunya lagi dengan ngasih serangkaian petunjuk. Mulai dari nama panggung mereka, Island Boys, lirik lagu mereka, kok bisa tiba-tiba kaya mendadak, sampai ada teori kalau tato mereka yang banyak itu sengaja buat nutupin identitas asli mereka. Menarik. Dan ceritanya jadi makin liar, karena tiba-tiba muncul sesuatu yang kedengarannya kayak pengakuan langsung dari salah satu Island Boys sendiri. Jadi di salah satu klip yang dikutip sumber kita, si Frankie ini ngomong langsung. Dia bilang, dia dan saudaranya itu dibesarkan di Pulau Epstein, dan itulah kenapa mereka bisa kaya raya. Wow, pengakuan yang blak-blakan banget kan? Dan seolah-olah itu belum cukup bikin geger, di klip lain ada cewek yang dengan santainya bilang ke Frankie kalau Epstein itu bapaknya. Wah, ini sih bener-bener ngebuka kotak Pandora spekulasi yang makin liar. Tapi tunggu dulu. Di sisi lain, sumber yang sama juga nunjukin kalau mereka berdua ini ngebantah semuanya. Mereka secara terbuka menyangkal semua klaim itu. Jadi, ceritanya langsung berbalik 180 derajat. Bingung kan? Nah, disinilah titik terangnya. Para pengecek fakta, menurut sumber kita, akhirnya berhasil melacak asal-usul foto viral itu. Dan ternyata, foto itu bukan foto beneran. Itu hasil buatan AI dari platform Midjourney. Ini nih yang bikin kita mikir. Kalau fotonya palsu, terus kenapa salah satu dari mereka ngaku-ngaku punya hubungan sama Pulau Epstein di siaran langsung? Apa ini cuma cari sensasi biar viral? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam yang coba ditutup-tutupi? Oke, dari Island Boys, sekarang kita pindah ke teori besar kedua yang dibahas di video itu. Soal kematian Epstein sendiri, yang jujur aja penuh dengan kejanggalan. Coba kita lihat lini masanya. Ini aneh banget. Jadi setelah percobaan bunuh diri pertama yang gagal, Epstein malah bilang ke psikolog kalau dia nggak mau bunuh diri, dia mau berjuang. Tapi beberapa hari kemudian, teman satu selnya mendadak dipindahin. Dan besoknya, dia ditemukan udah meninggal. Aneh kan? Dan yang bikin makin curiga itu, ini, serangkaian kegagalan yang terjadi bersamaan di malam yang sama. Penjaga ketiduran, mereka ngaku malsuin catatan, log pemeriksaan kelewat, dan kamera CCTV di unitnya katanya rusak. Kebetulan banget ya, sumbernya bilang ini hampir mustahil terjadi secara bersamaan. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah plot twist yang gak kalah heboh dari sumber yang sama. Ada klaim dari seseorang yang ngakunya ada di lokasi kejadian. Jadi, pas pagi-pagi di hari kematian Epstein, ada pengguna anonim di forum 4chan yang ngepost kalau semua itu cuma settingan. Dia bilang Epstein gak mati tapi didorong keluar sel pakai kursi roda dan dijemput fine misterius. Dan bagian paling gilanya, ternyata, menurut sumber, si pengguna anonim ini bukan orang sembarangan. Dia diidentifikasi sebagai Roberto Grijalva, seorang petugas penjara yang beneran kerja di tempat Epstein ditahan. Kebayang nggak? Oke, teori terakhir yang kita bedah dari video ini levelnya lebih tinggi lagi. Kali ini melibatkan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Menurut sumbernya, angka ini, 723, adalah jumlah nama Barack Obama disebut dalam catatan penerbangan dan dokumen Epstein yang dirilis ke publik. Nah, inti teorinya berpusat di foto viral ini. Foto Obama di atas kapal sama seorang anak perempuan yang langsung digoreng online dengan interpretasi-interpretasi jahat yang nyambungin dia ke kejahatan Epstein. Biar kita paham konteksnya, sumber kita juga nunjukin kalau penyebaran foto ini erat kaitannya sama gerakan konspirasi QAnon.
Mereka sering banget pakai slogan WWG1WGA di postingan-postingan kayak gini. Tapi, ada versi cerita yang lain. Menurut penjelasan arus utama yang juga dikutip sumber, gadis di foto itu sebenarnya keponakan Obama sendiri, Savita Ngo. Fotonya diambil fotografer resmi Gedung Putih di kapal keluarga, bukan di Pulau Epstein. Dan soal foto lain yang lebih meresahkan, itu ternyata dari kasus lain yang sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi setelah kita lihat semua narasi yang saling bertabrakan ini, kita jadi punya satu pertanyaan besar. Di dunia yang penuh dengan deepfakes dan sumber anonim kayak sekarang, apa sih sebenarnya arti dari sebuah bukti?